Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezeki kalian semua. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan masalah apakah VTube the next startup di Indonesia. Nah, ini jadi pertanyaan. Jadi teman-teman, kita bahas bagaimana startup besar dimulai. Apakah sama dengan perjalanan VTube? Kita lihat teman-teman. Nanti kita bahas ya bagaimana, dan juga kita melihat contoh-contoh startup besar yang ada di Indonesia. Perjalanannya apakah sama dengan mirip-mirip dengan VTube? Apakah juga VTube nanti menjadi startup sama dengan startup yang besar yang ada di Indonesia? Oke, kita lanjutkan. VTuber sejati dimanapun Anda berada. Jadi kita lihat dari mana sih startup besar harus dimulai, harus memulainya seperti apa. Yang kita ketahui sekarang, startup yang besar yang ada di Indonesia dan yang terkenal ada beberapa, yaitu pertama Tokopedia, yang kedua Gojek, yang ketiga Traveloka bagian tiketing, dan yang keempat adalah OVO Payment yang menjadi unicorn pembayaran ya teman-teman ya. Nah, step-stepnya ada tersendiri untuk menjadikan startup itu menjadi besar. Nah, step yang saya sebutkan nanti apakah sama dengan keadaan atau yang terjadi pada VTube, ini kita bisa lihat sendiri. Apa step pertama teman-teman? Step pertama adalah bagaimana suatu perusahaan atau startup itu mencari suatu masalah, mengidentifikasi masalah market yang terjadi di Indonesia atau dimanapun. Kita contoh ya, sebagaimana transport dulu, orang ingin berbelanja sayur jauh, terkendala dengan transport ya kan. Jadi bagaimana caranya mau supaya belanjanya cepat datang, harus buru-buru, apalagi kalau ada acara. Nah, ini masalah teman-teman, ini masalah. Jadi sehingga permasalahan ini diselesaikan dengan adanya perusahaan Gojek. Perbelanjaan jadi cepat, barang yang dipesan jadi cepat, tidak ketinggalan waktu, dan tidak meninggalkan pekerjaan atau jam kantor. Ini semua masalah. Dan berikutnya seperti beli tiket pun ini masalah. Bagaimana jarak kita dengan bandara, bagaimana ini semua jadi masalah. Bagaimana check-innya, ini masalah semua. Nah, ini harus dicarikan solusinya. Begitu juga dengan sekarang permasalahan, orang mau melihat iklan, mau melihat produk-produk, tetapi produk-produk itu harus kita diwajibkan untuk nonton video dulu, ya kan? Nah itu bagaimana supaya solusinya orang ingin melihat produk itu. Dan juga umpamanya kita berbelanja atau kita berdagang, kita punya usaha kecil-kecilan, usaha rumahan, kita juga ingin bagaimana usaha rumahan ini bisa diperjualbelikan di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ke depan nanti bisa diperjualbelikan di seluruh Asia. Tapi bagaimana caranya? Apakah kita antar dengan kita naik pesawat langsung menuju ke satu negara atau bagaimana? Nah, ini semua masalah. Bagaimana caranya mengembangkan usaha UMKM, usaha-usaha kecil mikro menengah, ini semua masalah. Dan itu step pertama, mengidentifikasi masalah tersebut. Berikutnya step kedua, mencari solusi dari masalah tersebut. Setelah diidentifikasi masalahnya, lalu kita cari solusinya. Bagaimana cari solusinya? Seperti tadi teman-teman, kita lihat contoh Tokopedia. Maaf, kita contohkan Tokopedia. Kalau orang Papua berbelanja dari Papua, mau berbelanja murah, mereka pasti ke Jakarta. Mereka akan mendapatkan barang-barang murah. Tetapi apakah ini solusi terbaik? Mereka harus keluarkan tenaga, mereka harus beli tiket pesawat dulu, harus berangkat ke Jakarta dulu. Nah, inilah solusinya Tokopedia muncul. Mereka bagaimana meringkas waktu, barangnya lebih murah, tidak harus ke Jakarta, dikirim, mereka hanya tinggal tunggu di rumah barang tersebut. Jadilah marketplace yang besar di Indonesia. Nah, ini solusi yang diberikan startup Tokopedia. Begitu juga dengan tiket,
kita harus check in segala macam. Terbentuklah startup Traveloka. Dan UMKM ini teman-teman, bagaimana mereka ingin menjual produknya yang harusnya produk ini bisa dinikmati di luar daerah dia. Tidak mungkin dia harus menuju ke sana, atau dia ingin memperlihatkan hasilnya, produknya dia agar dibeli orang, dikenal orang banyak. Satu apa? Periklanan. Bagaimana solusinya? Ya mengiklankan, memperlihatkan iklan ini sehingga iklan mereka ini cepat ditonton orang banyak. Karena kalau dalam salah satu startup yang ada, itu ada video dulu baru ada iklan. Sehingga dalam satu video itu paling beberapa iklan saja yang ada, dan itu pun ganti-ganti iklannya. Tetapi kalau seorang UMKM ingin mengiklankan milik dia lebih mudah. Saya mau dilihat di mana sih iklan saya ini, saya mau dilihat iklan produk saya dilihat di seluruh Indonesia. Tinggal diatur, mereka mengatur sendiri. Saya mau dilihat produk saya di seluruh Indonesia atau hanya di daerah Jawa saja. Produk ini mau saya iklankan di daerah Jawa biar orang-orang daerah Jawa melihat produk saya, dan mereka memerlukan produk saya, mereka akan memesan. Inilah solusinya. Sehingga pentingnya ada periklanan, advertising khusus, tanpa harus diselipkan di dalam video, tanpa harus embel-embel yang lain. Jadi tepat sasaran, dan juga tujuannya tepat sasaran. Saya ingin mengiklankan kepada petani. Di seluruh Indonesia database petani ada berapa, komunitasnya ada berapa. Ini tepat sasaran. Saya ingin mengiklankan produk saya karena produk saya adalah produk perikanan. Saya ingin mengiklankan atau memperlihatkan produk saya ini kepada para nelayan. Lihat komunitasnya mana, tinggal diklik, klik komunitas nelayan. Nah, inilah solusi yang didapatkan. Apakah VTube seperti itu, ataukah VTube bisa seperti itu? Kita lihat nanti teman-teman. Berikutnya step menjadi startup besar. Setelah kita mencari solusi, mencari identifikasi masalah, terus ada solusinya. Sekarang kita mulai membangun tim. Baik itu tim teknologinya, baik dari kontennya, sosial medianya, ilmu teknologinya, semua dibangun. Kita bangun semua. Setelah kita membangun itu, step keempat, langkah keempat adalah mencari investor yang sehat. Nah, ini teman-teman. Kita lihat Alibaba, teman-teman. Alibaba ini sudah melihat sebelum Alibaba besar menjadi startup yang besar di dunia, dia melihat di Amerika itu ada marketplace besar yaitu Amazon. Jadi Jack Ma ini melihat bagaimana Amazon ini marketplace besar, sehingga dia bikin konsep juga seperti itu. Karena kita tahu Cina ini banyak sekali produk-produk yang sekarang yang tidak kalah dengan produk-produk negara-negara lain. Bukan saya membanggakan ya teman-teman, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi Jack Ma ini melihat, sehingga Jack Ma membuat konsep sama seperti itu untuk menjual barang-barang yang ada di negeri Cina sana. Sehingga caranya dia menjual konsepnya kepada SoftBank, sehingga SoftBank ini memberikan dana besar kepada mereka. Begitu juga dengan Tokopedia. Bagaimana manajemen Tokopedia ini mendapatkan pendanaan investor yang sehat, sehingga sampai sekarang Tokopedia semakin besar. Nah, hubungan dengan VTube seperti apa? Kita bisa melihat keadaan VTube sekarang. Kita kondisikan dari awal sampai saat ini, bagaimana kondisi VTube. Step-step yang mereka ambil pada saat fenomena ini, apakah step yang saya sebutkan tadi mereka ada lakukan? Sepertinya ada. Bagaimana nanti ke depannya? Nah, berikutnya teman-teman, step yang kelima, membangun strategi bisnis, membangun manajemen bisnis, membangun strategi bisnis, membangun manajemen finansial dan strategi finansial. Terus bagaimana membangun fondasi manajemen sehingga semuanya menjadi klop. Ini adalah satu perusahaan yang kuat, manajemennya, finansialnya yang sehat. Ini teman-teman. Nah, tahapan inilah yang sekarang yang ada di VTube. Bagaimana pertama bukan mencari ya,
sudah mendapatkan investor, tapi bagaimana membangun manajemen bisnisnya, strategi bisnisnya, manajemen finansialnya, strategi finansialnya. Apakah bekerja sama dengan bank yang dibicarakan kemarin, perbankan? Karena ini berurusan dengan payment gateway. Investornya harus yang betul-betul memahami dan perputaran keuangan yang tidak sedikit. Jadi investornya kita bisa, teman-teman bisa menilai investor, siapakah investornya yang bisa bagaimana membentuk ekosistem keuangan yang baik. Iya kan? Kalau cuma investor, hanya investor biasa, tidak bakalan. Tapi ini investor yang sudah lama, yang betul-betul bergerak di bidang perbankan. Ini cuma prediksi saja, tapi yang kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Yang jelas YouTube sudah mendapatkan investor. Kita berikan mereka waktu, kita berikan mereka kelonggaran untuk mengurus itu semua, membangun manajemen, strategi manajemennya, membangun manajemen bisnis dan strategi finansialnya. Dan berikutnya teman-teman, menjadi startup yang besar, langkah terakhir, step terakhir adalah fokus. Bagaimana bisa mulai fokus dan menjadi dominasi market place tersebut, atau menjadi market tujuannya tersebut harus mendominasi. Seperti contoh Tokopedia, bagaimana kita bisa menjadi terbesar, marketplace terbesar, yaitu Tokopedia. Dan berikutnya contoh bagaimana kita menjadi transportasi yang terbesar, jadilah Gojek. Bagaimana kita menjadi pemain besar, baik itu tiketing, voucher, hotel, jadilah Traveloka. Bagaimana kita menjadi payment yang besar, Unicom yang besar, jadilah OVO. Dan bagaimana bisa menjadi advertising periklanan terbesar, semoga Fitup bisa menjadi itu. Mungkin itu saja teman-teman. Semoga ini menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.